Bab 93. Setelah cukup lama mereka berciuman, Arion kemudian melepaskan ciuman mereka. Jadi, bisakah kita mengumumkan tentang pernikahan kita? Pertanyaan Arion itu membuat Olivia terdiam. Tidak, ucapan Olivia itu membuat Arion membulatkan matanya. Jika jawabannya tidak, bukanlah itu menjadi titik awalnya lagi. Olivia, bukankah kau bilang sudah menerimaku? Tanya Arion yang kecewa dengan sikap Olivia itu. Tidak untuk di depan publik, tapi di depan keluargamu mungkin tidak apa-apa. Ucapan Olivia malu-malu, tapi jawaban itu cukup membuat Arion merasa tenang. Lagi pula untuk mengumumkan doang di depan publik sekarang bukan waktu yang tepat karena Arion masih memiliki PR menemukan orang di balik Mario Haris yang mencelakai neneknya dan Ari. Aku mengerti, kita mulai dari keluarga dulu. Ini waktu yang tepat. Arion mengecup kening Olivia dan memeluknya dengan begitu hangat, membuat Olivia tak bisa untuk tidak membalas pelukan itu. Mereka cukup lama di dalam mobil, membuat Alena yang sebenarnya sudah menunggu tidak sabar. Pada akhirnya gadis kecil itu berlari menggenggam tangan papanya dan berjalan ke arah mobil Arion dan mengetuk pintu mobil Arion. Kakak, tok tok tok, Pak. Coba lihat di kaca kenapa Kak Arion lama. Apa dia terjebak di dalam? Ucapan Alena sangat masuk akal. Pasalnya mereka sudah lama parkir tapi tidak segera keluar. Baiklah. Ryan baru saja ingin mendekat ke dan melihat Arion, namun tiba-tiba kaca mobil itu terbuka. Apa yang sedang kalian lakukan? Alena, minggir. Ucap Arion yang selalu dingin dengan orang lain. Ryan menarik putrinya dengan pelan untuk menjauh dari pintu mobil. Arion akhirnya turun diikuti dengan Olivia. Melihat Olivia turun, Alena tentu saja langsung memeluk Olivia dan membawa Olivia untuk segera bermain dengannya. Kakak, apa kau baik-baik saja? Aku pikir kakak dan Kak Arion terjebak di dalam sana. Ucapan Alena itu sulit untuk Olivia tanggapi. Tidak hanya saja ada yang kakakmu bicarakan. Yang sepenuhnya Olivia tidak bohongkan, dia memang berbeda dengan Arion. Meskipun ada sedikit bumbu lain yang terjadi. Apa itu? Apa yang Kak Arion bicarakan? Apa dia mengungkapkan perasaannya? Ucapan Alena itu sangat tepat, ditambah ekspresi menggemaskan dari Alena. Benar-benar membuat pipi Olivia sangat merah. Apa yang kau bicarakan, Alena? Kenapa kau masih kecil bicaranya seperti itu? Apa kau membaca buku aneh? Olivia membawa Alena ke gendongannya. Alena menggelengkan kepalanya. Tidak ada buku aneh. Alena hanya membaca novel kontrak nikah Tuan Mafia. Jawab jujur Alena. Alena, sepertinya itu bukan bacaan untuk anak kecil. Olivia tertawa canggung. Bagaimana gadis yang harusnya belum lancar membaca itu malah sudah sangat pandai membaca, malah sudah membaca novel seperti itu. Alena bukan anak kecil. Alena adalah gadis jenius. Ucap sombong Alena itu sama persis dengan sifat sombong kakaknya. Mungkinkah keluarga Aditama memiliki gen sombong? Itulah yang Olivia pikirkan sekarang sembari tersenyum dengan kaku. Kakak mengerti tapi kurang membaca novel seperti itu ya. Olivia menurunkan Alena dan mengusap kepalanya. Baiklah, Alena mengangguk dengan senyuman yang menghiasi wajahnya. Apa yang kau lakukan dengan Olivia? Tanya Ryan dengan menatap putranya itu.
Tentu saja melakukan hal yang harus pria lakukan, jawab Arion, sembarang yang membuat Ryan tiba-tiba memukul kepala putranya itu. Jangan memaksa melakukan hal yang tidak disukai atau kau akan menyesal saat dia pergi. Ucapan Ryan ini berdasarkan pengalamannya sendiri. Dia tentu saja bersedia karena dia adalah istriku. Ucap Arion tanpa ekspresi itu membuat Ryan menghentikan langkahnya, membuat Arion berjalan terlebih dahulu. Apa dia bilang istrinya? Tunggu dulu bocah kurang ajar. Apa yang kau katakan itu benar? Pria paruh baya yang masih terlihat tampan itu berusaha mengajar putranya yang sudah berjalan semakin jauh darinya. Arion sudah sampai di tikar tempat mamanya bersantai bersama neneknya. Arion melepaskan sepatunya dan duduk di samping mamanya. "Bey, kenapa kau lari? Apa kau lupa kau sudah tidak muda lagi?" Ucapan Tiara yang melihat suaminya itu sedikit terengah-engah. "Ini semua karena anakmu yang hampir membuat jantung papanya lepas dari tempatnya," ucapan Ryan sembari mengatur nafasnya. "Ryan, duduk dulu nak," ucap Angel yang menyodorkan minuman pada anak menantunya itu. "Sebentar bu, Olivia, Alena, kemari sebentar," panggil Ryan membuat Olivia terkejut. Entah mengapa dadanya langsung saja berdetak tak beraturan, seperti ada firasat sesuatu akan terjadi. "Baik, ayo kak, papa sudah memanggil, mungkin kita akan makan bersama." Alena menggandeng tangan Olivia yang entah mengapa tiba-tiba menjadi dingin. "Kakak, kenapa tanganmu begitu dingin? Apa kau sakit?" tanya Alena, yang hanya bisa Olivia jawab dengan menggelengkan kepalanya. Olivia tentu tidak mungkin menjawab tangannya dingin karena merasa gugup, karena firasatnya mengatakan Arion sudah menceritakan masalah pernikahannya dengan papanya. Alena menarik tangan Olivia berjalan dengan penuh bahagia. Namun keringat dingin Olivia mulai bercucuran. Apa yang akan Tuan Ryan dan Nyonya Tiara katakan? Apa mereka akan menentang pernikahan kami? Dan apa yang akan Nyonya Angel pikirkan tentangku? "Olivia, apakah sebaiknya kau kabur?" ucap Olivia di dalam hati. Saat ini Alena sudah duduk di tengah nenek dan ibunya. Sedangkan saat Olivia ingin duduk di samping Angel, "Kau duduk di sana," ucap Ryan yang terdengar tegas dan menunjuk ke arah Arion. Olivia duduk di samping Arion dengan wajah yang mulai memucat. Arion tahu Olivia merasa gugup, tapi Arion dengan sengaja menggenggam tangan Olivia, membuat Olivia terkejut. Tidak hanya Olivia, tapi Angel, Tiara, dan Alena pun, karena baru kali ini Arion terang-terangan menggenggam tangan Olivia. "Apa kalian sudah lihat?" ucap Ryan yang terlihat kesal, membuat Olivia tidak berani menatap Ryan. Dia takut Tuan Ryan tidak menyetujui pernikahannya. Alena, Angel, dan Tiara mengangguk bersama-sama. "Arion, jelaskan apa maksudmu tadi? Apa kau benar-benar sudah menikah dengan Olivia?" Ucapan Ryan itu membuat ketiga wanita berbeda generasi itu sangat terkejut. "Arion, yang dikatakan papamu benar? Apakah semua itu benar?" Olivia menggenggam tangan Arion dan sedikit menggelengkan kepala karena sangat gugup. Di lain tempat, Rocky berlari lagi. Dia melihat sosok yang sudah lama hilang dari pandangannya. Rocky berlari ke arah wanita itu, menarik wanita itu, dan memeluknya. "Kau kembali," ucap Rocky saat dia berhasil memeluk wanita itu.
Wanita itu sedikit mendorong Rocky dan menatap Rocky perlahan dan kemudian tersenyum. "Ya, aku kembali," ucapnya yang membuat Rocky tidak bisa menelan untuk memeluknya lagi sampai suara Dion menyadarkan Rocky dan melepaskan pelukannya. "Sylvia, kemana saja kau selama ini?" tanya Rocky, menatap Sylvia dengan tatapan penuh kerinduan. "Maafkan aku pergi tanpa berbicara apapun," jawab Sylvia dengan senyum di wajahnya. "Kau terlihat banyak berubah ya," ucap Dion yang membuat Sylvia menatap ke arah Dion. "Tidak sama sekali," ucap Sylvia yang sembari melambaikan kedua tangannya seperti gugup. "Nah, karena kau sudah kembali, bagaimana jika kita makan bersama?" ucap Rocky yang merangkul Sylvia dan membawanya pergi. "Rocky, apa kau lupa akan sesuatu? Kita masih ada pekerjaan," ucap Dion mengingatkan Rocky. "Hanya sebentar untuk melepas rasa rindu," ucap Rocky yang sudah pergi membawa Sylvia terlebih dahulu. "Apakah dia bodoh? Rocky, apa kau lupa siapa yang Sylvia cintai?" gumam Dion dalam hati dan langsung mengikuti Rocky dan juga Sylvia.